Sebagian besar masalah sebenarnya adalah karena tidak adanya gagasan. Apa sih itu gagasan? Gagasan adalah sesuatu ide atau hasil pemikiran, yaitu bahwa sebelum kita mengambil tindakan atau keputusan, harus ada terlebih dahulu pertimbangan atau perenungan yang kita lakukan. Masalah menghampiri kita untuk membuat kita berpikir dan bertindak sesuatu. Kalau mungkin ada yang bertanya, mengapa kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini? Mengapa timbul kadangkala sesuatu yang tidak kita inginkan, kok menimpa kita? Ya, kira-kira sepertiga masalah terjadi karena kita hidup dan bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, sepertiga lainnya adalah ciptaan kita sendiri. Dan sepertiga sisanya terjadi karena keserakahan dan ego kita. Namun semuanya adalah atas seizin Tuhan. Itu yang harus kita garis bawahi. Nah, jika kita mempunyai tongkat ajaib, kita pasti dapat memecahkan masalah-masalah kita. Kenapa saya katakan tongkat? Apa sih itu tongkat ajaib yang saya maksudkan? Ya, di dalam Amsal pasal 3 ayat 21 berkata, "Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu." Dan dalam Amsal pasal 15 ayat 22 juga berkata, "Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak." Jadi tongkat ajaib itu adalah sikap kita dalam meresponi kebenaran firman Tuhan. Langkah paling penting ke arah pemecahan masalah adalah dengan memulai langkah tersebut. Apa langkah yang saya maksudkan di sini? Yang pertama, kita perhatikan di sini dalam Amsal tadi. Yang pertama, perlu ada pertimbangan. Jadi yang pertama, pertimbangan. Pertimbangkan segala sesuatu, baik buruknya, dampaknya seperti apa, dan kita melihat mungkin terjadi ke depan itu seperti apa. Sebelum kita melihat itu semua, jadi perlu ada pertimbangan. Tentu dalam kehidupan kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Itu sudah pasti. Karena itu pertimbangan sangat diperlukan. Namun tetap dalam pimpinan kuasa Allah Roh Kudus, supaya kita dapat memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, cintailah nasihat. Nasihat itu penting bagi setiap kita. Daud yang adalah seorang raja, yang melahirkan anak yang memiliki hikmat yang tinggi sekalipun, ia perlu nasihat. Itu sebabnya ketika Daud jatuh dalam dosa dengan Batsyeba, ia perlu dinasihati oleh Nabi Nathan. Karena itu kita harus mencintai nasihat. Dan yang terakhir, yang ketiga, mulailah melangkah dalam perubahan. Tinggalkan kebiasaan buruk kita, karena kebiasaan buruk itulah yang seringkali menjadi masalah kita. Kita mau merubah orang, entah istri, anak, orang tua, suami, dan lain sebagainya. Namun itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena yang harus mulai berubah adalah kita sendiri. Sehingga ketika terjadi perubahan dari kita, kita akan mampu membuat perubahan itu juga nyata kepada orang lain. Jadi, mulailah ubah pola atau kebiasaan kita selama ini. Yang tidak baik menjadi baik, yang buruk menjadi sesuatu yang benar. Dan itu harus serupa segambar dengan karakter Kristus. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama tadi ada kita perlu pertimbangan. Ini penting sekali, pertimbangan. Jadi pertimbangan segala sesuatu yang akan kita ambil, keputusan apa yang harus kita lakukan, termasuk ucapan kita harus dipikirkan. Yang keluar haruslah kata-kata yang baik, kata-kata yang manis, kata-kata yang enak didengar. Yang kedua, cintai nasihat, cintai didikan. Dan yang terakhir, mulai perubahan itu dari hari ini. Mulai sekarang. Tuhan memberkati kita semua.